Oke, jadi hari ini kita akan membahas yokai lagi. Tapi kali ini kita akan membahas salah satu yokai yang terkenal dan mungkin kalian juga tahu yokai apa ini. Yaitu yokai yang berbentuk seperti rubah atau yang biasa disebut sebagai atau dikenal sebagai kitsune. Jadi apa sih kitsune ini? Jadi kitsune adalah suatu rubah karena ya kitsune juga diambil dari bahasa Jepang di mana ya artinya rubah, yang mana mereka memiliki kemampuan sihir yang kuat dan bisa bertambah kuat seiring umur mereka bertambah katanya. Selain itu mereka juga bisa melakukan penyamaran atau menyamar menjadi seorang manusia. Nah, kitsune akan bertambah kuat seiring bertambahnya usia mereka. Dan ketika usia mereka bertambah, ekor mereka pun juga bisa bertambah dengan maksimalnya hingga 9 ekor cuy. Atau biasa disebut Kyubi no Kitsune. Ya, Kyubi ya ini referensi Kyubi di Naruto, Kurama di Naruto ya pasti ya. Terus ada beberapa cerita menarik tentang Kitsune ini, di mana Kitsune ini bisa melakukan atau bisa menyamar berubah wujud menjadi manusia. Dan seringkali mereka berubahnya jadi wanita berparas cantik cuy. Kemudian mereka juga bisa membuat semacam ilusi, contohnya Kitsuno Obis, ingat gua, dimana itu adalah ilusi api. Ya nggak tahu buat apa tapi pokoknya dia bisa membuat semacam ilusi api itu. Terus mereka juga bisa, kalau tadi sebelumnya mereka bisa berubah wujud menjadi manusia, kali ini mereka juga bisa merasuki raga manusia atau disebut Kitsune Suki. Jadi mereka bisa berubah wujud dan bisa merasuki manusia juga. Seram ya. Nah, ada beberapa cerita menarik. Salah satunya adalah Kitsune no Yomeri atau pernikahan rubah, di mana katanya ada beberapa manusia di Jepang pastinya ya yang pernah melihat pernikahan antar kitsune cuy. Di mana ini terjadi di saat hujan matahari atau hujan di saat hari sedang cerah. Jadi katanya ya mereka melihat pernikahan antar kitsune cuy. Aneh, kayak kalau kalau kalian bayangin atau kita bayangin nih, kita lagi jalan terus ngeliat pernikahan antar kitsune, pasti what the hell man ya pokoknya gitu ya. Kemudian kitsune atau rubah yang menyamar ini biasa disebut kitsune no ongesi. Gimana cara bacanya? Kitsune no ongesi, dimana kitsune atau rubah ini seringkali menyamar cuy, menjadi manusia, dan ya seringnya manusia yang berparas cantik. Tapi di cerita ini mereka menyamar untuk membalas budi atau membalas kebaikan yang pernah dilakukan oleh manusia. Jadi entah mereka jadi penjaganya atau bahkan hingga pernah atau bahkan hingga bisa menikahi orang yang menyelamatkan mereka cuy. Jadi ya itu Kitsune no Ongeshi. Kemudian ada cerita salah satu yang paling populer di Jepang, namanya Tamamo no Mae, di mana ini cerita tentang kitsune yang menyamar menjadi selir Kaisar Konoe pada saat itu. Yang mana kitsune ini menyamar menjadi selir kaisar pada saat itu untuk menggulingkan pemerintahan atau ya kaisar dinasti pada saat itu cuy. Nah, seperti yang udah gue bilang di awal tadi, kitsune ini makin bertambah usianya makin kuat cuy. Dan ya seperti yokai-yokai pada umumnya, biasanya ada beberapa cara untuk dalam tanda kutip mengalahkan ya atau mengusir, pokoknya bahasanya mengalahkan kitsune ini cuy. Cara yang pertama adalah dengan anjing. Ya, jadi kitsune ini takut sama anjing. Sama anjing cuy. Dimana kitsune ini ya mereka pokoknya takut anjing. Dan ada cerita yokai lain kalau nggak salah Tanuki ya, yaitu nanti kita ceritakan ya. Pokoknya kitsune ini takut sama anjing cuy. Jadi ya kalau misalkan ketemu kitsune, well, who knows ya, pokoknya bisa dilawan menggunakan anjing cuy. Terus kitsune juga bisa dilawan ketika dia lengah atau saat dia mabuk cuy. Jadi misal kitsune lagi nyamar nih, terus
mabok lah, wah pokoknya mabok. Nah kitsune itu kadang susah gitu mungkin ngendaliin penyamarannya, jadi kadang bisa mungkin samar-samar kelihatan atau mungkin ekornya muncul sama kayak pas mereka lengah, atau ya gimana caranya ya, salah satu caranya adalah ngagetin mereka. Jadi kalau misalnya dikagetin nih, wah kaget, kadang kitsune itu bakal ngeluarin ekornya cuy. Jadi wah, itu cara cara tahu lah ya, bahasa cara tahu itu kitsune atau bukan, itu kitsune lagi nyamar kah atau bukan, itu cuy. Oh ya, kitsune juga ada dua jenis ya. Kitsune yang pertama itu namanya zenko. Itu kitsune yang baik atau rubah yang baik, di mana rubah kitsune zenko ini merupakan rubah yang sebagai bahasanya penjaga atau pelindung atau pengawal dari dewa pertanian di agama Shinto. Nah, wujud atau warna dari kitsune yang baik ini yang namanya zenko ini biasanya berwarna putih cuy. Ini kitsune yang baik. Nah, ada lagi kitsune yang agak jahat, bisa dibilang namanya yako atau nongitsune. Ini kitsune yang nakal, suka ngusilin atau bahkan suka berbuat jahat ke orang, bahkan hingga merasuki seseorang atau menyamar untuk berbuat jahat kepada manusia cuy. Ya, jadi itulah kisah kitsune. Oh ya, ngomong-ngomong BTW tentang kitsune, kitsune ini juga menjadi salah satu karakter atau cerita dari Jepang yang lumayan terkenal ya sampai ke luar negeri ya. Apalagi ini juga jadi banyak referensi untuk karya-karya di Jepang, bahkan di luar Jepang gitu kan, karena kitsune atau rubah dari Jepang ini udah terkenal cuy. Salah satu yang paling terkenal ya di Naruto itu cuy, yang mana itu ada Kyuubi Kurama ya kan. Nah, oke, mungkin segitu dulu cerita tentang kitsune ini cuy. Kurang lebih mohon maaf kalau ada yang salah, tolong kasih tahu cuy. Eh, Sekian, terima kasih udah nonton. Kalau ada kurang lebih mohon maaf cuy, bye bye, ketemu besok ya. Gue mungkin bahas yokai lagi, no I don't know, but ya, sekian, bye bye.